Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan video tutorial Androidnya ya. Yang sebelumnya kita sudah ke layout ya. Kita ke login. Kemarin kita udah buat form login ya, hanya form aja. Jadi kita akan melanjutkan login actionnya ya. Login ini nanti actionnya nanti mau apa ya, nanti mau kita tampilin username dan passwordnya menggunakan intentnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share ya. Baik, kita akan lanjut buat formnya. Jadi teman-teman masuk ke, kalau codingannya belum dihapus kemarin ya, nanti tinggal dilanjutkan aja. Tapi kalau udah dihapus nanti buat baru aja, buat baru di main activity-nya kosongkan ya, kosong. Kita akan buat formnya ya. Nah di sini saya masih menggunakan constraint ya, constraint. Di dalamnya ini saya menggunakan linear layout match parent, biar dia match parent ini biar dia menyesuaikan dengan lebar layar. Hacknya ini saya bikin wrap content aja, wrap content. Oke, di sini orientasinya kita buat vertikal. Kalau lupa nanti silakan lihat video sebelumnya ya, vertikal dan horizontal itu fungsinya apa ya. Nah ini kalau misalnya ada merah gini, nanti diklik aja sini, muncul nih, klik panah, pilih yang bawah. Tuh. Kemudian buat text view, match parent, wrap content, kita kasihkan teks misalnya username ya, seperti itu. Kemudian edit text, match parent, wrap content, tutup. Kita berikan identitasnya username. Jadi kalau di HTML ini name-nya ya, name sama dengan username. Nah, kalau di Android ini di XML ini menggunakan ID username. Ini biar cepat, kita copy aja, paste di sini. Ini ganti password, ini ganti password ya. Kemudian kita akan menambahkan tombol di bawahnya ya, button match parent. Ini kita kasih 50 dp ketebalannya. Kemudian sini ID nya, button login, biar agak berwarna sedikit kita berikan warna. Backgroundnya bikin orange saja ya, klik sini orange. Kemudian kita kasih teks login. Kemudian kita tebali lagi, kita kasih stylenya bold ya. Mau tambahkan warna, text color, bisa pilih putih ya, ini F, bisa gini. Nah ini antara button sama ID text password ini terlalu rapat, kita akan turuni sedikit margin top, kita bikin 20 dp ya. Oke. Nah kemudian ini kita rapikan sedikit codingannya. Caranya itu klik kanan, Ctrl A ya, pilih kode, kemudian reformat kode biar rapi sedikit. Nah ini kalau kita menggunakan constraint ini ada biar cepat, nanti ini mau kita arahkan ke bawah ya, ke tengah. Karena kita menggunakan constraint lebih enak ya. Klik linear layoutnya ini, kemudian ini ada bulat-bulat yang kita tarik ya kan, yang ini juga kita tarik ke atas. Nah, ya pas tengah. Nah ini kan
mepetnya ke kanan ke kiri, kita kasih jarak margin left. Untuk yang ini margin left kita kasih 20 dp aja, tinggal selera masing-masing. Margin right 20 dp. Oke, udah semua ya. Kita kontrol A lagi, F1 tadi. Jadi ini username udah kita bikin, username, passwordnya password. Kita masuk ke main activity Java. Di sini kita definisikan, karena kita menggunakan edit text tadi ya, edit text, definisikan username ya kan? Kemudian password, kemudian button dari apa ya, button login, copy aja button login. Oke, di sini kita definisikan lagi username-nya sama dengan edit text find rid username. Nah, jadi ini harus sama deh dengan yang ini. Jadi yang ini mesti sama, yang ini enggak mesti sama. Nah, ini bisa kita menggunakan misalnya et misalnya ya, username. Ini sengaja saya bikin lebih besar supaya ada supaya lebih gampang kita mengetahui kata-katanya nih, pisahan misalnya antara et sama username. Ini kita copy, ini paste di sini ya, misalnya. Tapi kan kalau mau sisa, misalnya mau sama nggak apa-apa ya. Ini username saya balikkan aja supaya memudah, supaya nggak bingung. Username, kemudian di sini kita kontrol D, taruh kursor yang sini, kontrol D, kontrol P, password, kemudian sini password. Nah, kemudian mendefinisikan buttonnya ya. Button tuh button login sama dengan button find rid button login. Nah, setelah ini udah selesai, kemudian nih apa selanjutnya? Button login ini begitu diklik ada aksi deh, ada action. Begitu button ini diklik akan ada proses selanjutnya, ada action buttonnya ya. Sini kita tambahkan button login sama ya, sama yang ini, sama yang ini sama. Kemudian titik set on click external, ini nomor 1. Kemudian ketik lagi new view. Nah, ini sudah ada, kita enter. Jangan diketik manual ya, diusahakan, karena dia nanti beberapa komponen kalau diketik manual di sini nanti dia tidak nambah deh importnya. Nah, di dalam ini kita akan melakukan proses apa gitu ya. Nah, karena ini adalah form login ataupun form inputan, ada baiknya setiap inputan itu divalidasi ya. Validasi apakah text boxnya ini misalnya username apakah boleh kosong apa tidak ya. Otomatis kalau misalnya kosong kan nggak bisa deh ya, jadi harus kita validasi sehingga pengguna itu mengetahui bahwasanya kolom ini tidak boleh kosong, harus diisi. Jadi harus kita validasi. Nanti teman-teman tinggal nge-explore bentuk validasinya. Itu username misalnya tidak boleh kurang dari 5 digit misalnya, atau tidak boleh lebih dari 15 digit atau 10 digit ya. Sini kita coba, di sini kita buat if jika username, nah
Di sini adalah inputan ya, inputan, password juga inputan, jadi kita harus menggunakan get text ya, get text to string equal kosong. Equal ini maksudnya jika username sama dengan kosong gitu ya, seperti kalau di PHP username misalnya sama dengan 0 gitu ya misalnya ya, seperti itu aja. Oke, sini buka kurung kurawal, kemudian sini akan kita tampilkan errornya ya. Di sini errornya akan tampil di sini dia. Nah, ini sudah saya buat tadi menggunakan toast ya, tapi ini kita akan coba buat error di sini ya. Sini username saya error, username tidak boleh kosong. Kita tambahkan lagi sini error save password get text to string equal password itu juga yang nggak boleh kosong. Password tidak boleh kosong. Habis, selesai. Jadi setelah ini nanti statementnya ini udah terisi semua, selanjutnya apa itu ya, selanjutnya misalnya melakukan pengecekan ke database ya, atau ke API ya. Apakah username dan password yang kita inputkan itu ada di dalam database. Nah, nanti kita akan coba. Di sini kita coba ya jalankan, tapi di sini nanti tidak ada proses apa-apa, hanya ngecek validasinya aja. Nah, ini login kosong ya. Nah, username tidak boleh kosong. Kalau kita isi ini password tidak boleh kosong, kita isi lagi. Nah, harusnya nanti setelah ini udah diisi semua, nanti akan ada proses selanjutnya. Ini tidak ada proses apa-apa karena sini belum kita buat. Nah, selanjutnya kita akan nampilin inputannya ini menggunakan di sini ya, ke toast ya. Kita masih ke halaman ini aja dulu. Di sini saya buat gini aja dulu, string user sama dengan username get text to string Ctrl D password ya, kemudian sini toastnya, terus kita pilih yang nomor 2 ya. Sini I plus user plus kutip 2 lagi password Anda adalah plus pas. Jadi untuk memanggil variabel di dalam string ya, menggunakan string ini kita menggunakan tanda plus ya, plus baru nama variabelnya ya. Itu juga ini. Nah, kita jalankan coba. Password pas 1 2 3 4 5 login ITWONO password Anda adalah pas 1 2 3. Kasih spasi sedikit ya. Pas ITWONO password Anda adalah pas 1 2 3 4 5. Oke, ini udah jalan. Kemudian kita akan masuk ke topik
intinya adalah kita akan masukkan topik berikutnya. Kita langsung aja di video ini. Kita akan membawa username dan password ini ke halaman lainnya. Contohnya ini kita akan membawa gitu logik, anggapannya ini jika username dan passwordnya benar, kita akan masuk ke halaman berikutnya dengan menampilkan username dan password yang udah kita input. Itu kita menggunakan intent ya, menggunakan intent. Jadi fungsinya itu adalah untuk membawa data di activity pertama, akan dibawa datanya itu ke activity kedua ya. Dalam hal ini kita akan bawa ke home menggunakan intent. Caranya sederhana ya. Sebenarnya untuk cara membawanya itu ada banyak cara ya, nggak hanya intent aja. Nanti ada caranya menggunakan self-ref manager. Itu biasanya digunakan untuk loginnya itu memang sudah benar-benar koneksi ke API ataupun ke database. Dengan self-ref manager ini, username dan password itu istilahnya kita simpan di dalam memori. Jadi ke halaman manapun nanti username dan password itu dia akan melekat terus dia selama dia belum logout. Nah, itu nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Sekarang ini kita coba intentnya dulu ya, kita coba intentnya. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan sini aja contohnya ya. Kita menggunakan intent, kemudian intent intent. Nah, ini intent ataupun bisa menggunakan i aja atau terserah ya, bebas ya. Intent, kemudian new intent, kemudian kita akan panggil dulu nama ininya ya, nama kelasnya main activity .this, koma. Nah, nanti intent ini, data ini akan mau kita bawa kemana? Nanti kan akan kita bawa ke home ya, home activity. Jadi sini kita buat home activity, ini yang atas dot class. Jadi ini bebas ya namanya ya. Misalnya sini halamannya sini misalnya activity-nya login, terus gitu login berhasil akan dibawa ke menu dashboard misalnya ya. Kemudian intent put extra ya, put extra ya, mereka tanda kutip 2. Kemudian sini variabel apa yang mau kita bawa ya, username aja karena memang ini mau kita bawa ke activity berikutnya. Username, koma, isinya apa, isinya ini misalnya, atau isinya juga dalam string biasa misalnya tes gitu ya, atau dia isinya itu adalah isi dari sebuah variabel ya. Ini kita contohkan aja langsung sini, kita ketikkan user, habis Ctrl D, sini password, ini pas sini baru kita buat start activity, akan kita jalankan ya. Kita ketikkan intent. Nah, di sini sampai sini selesai. Jadi dia waktu login dia input username dan password, dia masuk ke sini ya, didefinisikan dulu nih sampai sini. Kemudian ini button loginnya, ini action dari button loginnya, akan dicek username-nya terisi atau tidak, password juga. Jika semuanya sudah terpenuhi statementnya, kemudian ini kita tampung di sini ya. Ini contoh aja, kita tampung. Ini kita ada tampilkan di tosnya, nggak ada ini pun nggak apa-apa. Kemudian username pas ini kita tampung di intent ya,
kita masukkan ke sini. Kemudian di sini apa istilahnya ya, nanti di halaman berikutnya yang kita panggil tuh ininya, apa istilahnya ya, mudah-mudahan ngerti lah teman-teman ya. Jadi kita tampung di sini put extra, ini datanya dari sini, password juga, kemudian activity-nya kita start. Nah setelah itu kita masuk ke home, biar gampang ini klik ini aja langsung home. Nah di sini home ini kita kontrol klik kiri ya, atau dari sini activity home. Nah datanya itu kan nanti akan kita tampilkan di halaman home tapi menggunakan text view. Kita buat dulu layoutnya left biar rapi aja. Kita bikin orientationnya vertikal, ini merahnya kita ilangin, pilih bawah, kemudian sini kita bikin text view, match parent, web content, tutup, kita bikin ID nya TV username misalnya ya, supaya sini kelihatan apa isinya, maksudnya biar kelihatan aja di view layoutnya. Ini kita pilihkan aja teks sini username ya, supaya kelihatan. Kemudian copy buat password, TV password, kemudian kita akan tengahnya biar rapi dia. Kemudian ini kita kasih jarak seperti form login tadi, margin left 20 dp, margin right 20 dp. Oke, selesai ya. TV username, TV password. Di home ini kita definisikan juga, karena dia text view, kita menggunakan text view juga di sini. TV username nggak usah ya, TV username, TV password ya, TV username, TV password. Kita nggak ada tambahkan button di sini. Kemudian di sini kita bikin TV username ya, kemudian sama dengan text view TV find RID TV username, Ctrl D. Ini gini aja ya, password, ini username, password, username, password. Oke, yang ini tetap kita samakan dengan yang ini. Oke, kemudian enter di bawah biar rapi. Kemudian kita panggilkan TV username, TV username, tapi nggak bisa seperti ini. Kita bikin nih TV username, TV password ini ya, sub titik set text. Berarti ini data yang nanti ini akan kita set ke teks. Data kita lengkapi dulu, get intent, get string extra, misalnya
username, dp, password. Nah, jadi yang username ini tadi yang di home, di main activity kan, user ini kita simpan di username nya ya, ini ya, di main activity. Kemudian data ini akan kita bawa ke home activity nih ya, home activity ini biasa ya, kita definisikan. Kemudian setelah data itu dibawa kemari, kita ambil datanya, ini username tadi ya, kita ambil datanya username tadi menggunakan get intent, get string extra. Nah, kemudian datanya ini, isinya ini kita set dalam bentuk teks ke dv username ini yang akan kita tampilkan di sini. Mau tadi ini login ke sini ya. Jadi data ini yang berasal dari main activity ini ya, akan kita set dalam bentuk teks ke sini, dv username, gitu juga passwordnya ya. Kemudian kita coba jalanin, mudah-mudahan tidak error. Ya. Ini ya, masih jalannya. Ini tb ono pas 1 2 3 4 5 6. Kita login. Nah, muncul netosnya, ini passwordnya. Oh, salah passwordnya, password pas 1 2 3 4 5 6. Kita cek user. Nah, oke teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit ya. Nanti teman-teman tolong perhatiin ya, ini username password harus sama dia, username password. Kalau bisa sama aja kan, samakan aja. Oke ya, ini kita coba. Ya, sama pas 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini udah ke bawah ya, ke halaman berikutnya, di halaman home. Jadi teman-teman, inilah intent ya. Jadi fungsinya ini ngebawa data hasil inputan kita, baik dia itu inputan ataupun apa ya, akan kita bawa ke halaman home activity. Jadi ini fungsinya ya, intent. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan dalam situasi misalnya teman-teman itu ketika di halaman berikutnya harus ada menginputkan isian yang sama, tetapi sebenarnya tidak perlu diisi lagi gitu ya, bisa dibawa menggunakan intent ya. Jadi intent ini sifatnya hanya sementara aja ya, gitu. Kita back, kemudian kita back lagi ke depan, itu datanya udah hilang. Nah, ini dia. Baik teman-teman, nanti di video berikutnya akan kita coba loginnya ini, login menggunakan API ya. Jadi nanti username dan password ini, data usernya ini ada di tabel MySQL, misalnya ada di aplikasi lain ya, di aplikasi lain. Jadi Androidnya ini akan terhubung ke ke web service ya.
dia akan kita kirimkan username dan password. Kita cek menggunakan API. Kalau di Android ini nanti retrofit namanya ya, library-nya. Kita cek, jika dia ada kita akan tampilkan di sini. Baik teman-teman, demikian di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share dan subscribe. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.